Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, masih bersama Bapak Henry. Di sini akan membawakan tutorial pembelajaran matematika. Jadi di sini materi yang Bapak akan bawakan yaitu matriks pada part 2 dengan submateri operasi pada matriks. Nah, kalau minggu kemarin Bapak sudah membawakan materi matriks di part 1, yakni submateri pengertian dan unsur-unsur pada matriks. Nah, jadi di sini kita lanjutkan kembali ke part 2. Baiklah, pada matriks part 2 ini dengan operasi pada matriks, adapun kompetensi dasar yang Bapak ambil pada pengetahuan yakni KD3 yaitu menjelaskan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian matriks dengan matriks. Pada KD keterampilan 45, di sini menyajikan model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan matriks. Nah, itu dia mengenai kompetensi dasar pada operasi matriks. Sedangkan tujuan pembelajarannya, di sini tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, siswa dapat menunjukkan sikap cermat dan teliti dalam menghitung operasi pada matriks. Yang kedua, siswa dapat menerapkan model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan konsep matriks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah dia penjelasan tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Baiklah, kita masuk yang pertama di sini operasi pada matriks. Pada operasi pada matriks, di sini nanti ada beberapa operasi yang kita akan buatkan pada matriks, yakni penjumlahan dan pengurangan matriks, kemudian perkalian matriks, kemudian nanti determinan pada matriks. Ya, yang terakhir nanti ada menentukan determinan, yakni dengan memakai model matematika. Baik, yang pertama di sini kita masuk penjumlahan dan pengurangan matriks. Jadi di sini perlu anak-anak kami ketahui, pada penjumlahan dan pengurangan dua buah matriks atau lebih, yang pertama sekali di sini kita lihat ordonya. Kalau dikatakan ordonya, kedua matriks itu harus memiliki ordo yang sama. Berarti pada matriks pertama, misalnya ordonya itu berordo 2 kali 2, matriks yang kedua juga harus berordo 2 kali 2. Kemudian kalau sudah kita perhatikan ordonya harus sama, maka langsung kita lihat elemen yang seletak. Elemen yang seletak bisa nanti langsung kita jumlahkan dan kita kurangkan. Kalau dikatakan dia elemen yang seletak, sama dia posisi unsur pada kedua matriks tersebut. Nah, di sini dapat dengan jelas kita lihat, di sini sudah Bapak tuliskan, dua buah matriks A dan B dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika mempunyai ordo yang sama. Nah, inilah dia tadi pemaparan yang sudah Bapak paparkan bagaimana mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan dua buah matriks atau lebih. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada contoh soalnya. Diketahui matriks A 3, 6, 7, 2, pada matriks B 6, minus 2, min 5, 1. Tentukanlah yang pertama matriks A ditambah matriks B, yang kedua matriks A dikurang matriks B. Nah, di sini langkah yang pertama, matriks A ditambah matriks B, kita masukkan unsur, semua unsur matriks A. Berarti semua unsur matriks A 3, 6, 7, 2 ditambah unsur matriks B yaitu 6, minus 2, min 5, 1. Nah, ini dia. Maka kita perhatikan, kalau kita perhatikan matriks A berordo 2 baris dan 2 kolom. Untuk matriks B terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Maka untuk ordonya memenuhi, karena kedua matriks ini memenuhi ordo yang sama. Selanjutnya, kalau ordonya sudah sama, maka langsung kita jumlahkan elemen yang seletak. Berarti kalau dikatakan dia elemen yang seletak, posisi dari unsur tersebut sama. Sama dia. Bisa kita lihat yang pertama di sini. Yang pertama itu pada baris pertama, kolom pertama 3, pada matriks yang kedua baris pertama, kolom pertama 6. Berarti 3 ditambah dengan 6 dapat 9. 3 ditambah 6 sama dengan 9. Kemudian 6 ditambah minus 2. 6 ditambah minus 2 sama dengan positif 4. Selanjutnya 7 ditambah minus 5 sama dengan 2. Selanjutnya
2 ditambah dengan 1 sama dengan 3. Nah, seperti inilah dia menyelesaikan penjumlahan dari kedua matrik. Kalau masih kurang, masih ada di pengurangan pada matrik, yaitu matrik A dikurang matrik B. Berarti matrik A dikurang matrik B, unsurnya 3, 6, 7, 2. Dikurang matrik B-nya 6, minus 2, min 5, 1. Nah, kalau kita perhatikan, kedua matrik ini sudah berodo sama. Kita langsung melihat operasinya di pengurangan. Kita kurangkan elemen yang seletak. Berarti 3 seletak dengan 6, berarti 3 dikurang 6 dapat minus 3. Kemudian 6 seletak dengan minus 2, berarti 6 dikurang minus 2, jumpa negatif dengan negatif. Sehingga berubah tanda menjadi positif. Sehingga 6 ditambah dengan 2 sama dengan 8. Selanjutnya pada baris kedua, kolom pertama di sini 7 dikurang negatif 5, berarti jumpa negatif dengan negatif berubah tanda menjadi positif. Sehingga 7 ditambah 5 sama dengan 12. Kemudian 2 dikurang 1, kita dapatkan hasilnya 1. Nah, untuk hasil dari pengurangan matrik ini kita dapatkan hasilnya akhirnya minus 3, 8, 12, 1. Nah, Bapak rasa untuk penjabaran penjumlahan dan pengurangan matrik sudah cukup jelas. Di sini kita ambil kesimpulan. Jadi untuk menjumlahkan dan mengurangkan matrik tetap diingat bahwasanya ordonya harus sama dan elemen yang seletak bisa kita jumlahkan dan kita kurangkan. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan pada matrik Bapak cukupkan sampai di sini. Kita masuk kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua yaitu kelompok perkalian dari matrik. Jadi kelompok perkalian pada matrik ini Bapak bagi dua. Ada perkalian skalar pada matrik, kemudian ada perkalian matriks dengan matriks. Yang pertama di sini kita bahas perkalian skalar pada matrik. Kalau dikalian perkalian skalar pada matrik, kita kalikan bilangan konstanta nanti ke semua unsur pada matrik tersebut. Untuk lebih jelasnya kita lihat. Diketahui matrik A pada baris pertama 5, 7. Pada baris kedua min 8, 4. Kemudian pada matrik B, pada baris pertama 5, 10. Pada baris kedua min 3, 4. Nah, untuk pertanyaannya, yang pertama nilai dari perkalian 2B, kemudian pertanyaan yang kedua minus 3A. Kita jawab yang pertama 2B. 2B artinya kita kalikan 2 ke semua nanti unsur-unsur pada matrik B. Berarti unsur pada matrik B kita letakkan pada baris pertama 5, 10, pada baris kedua min 3, 4. Maka kita kalikan dia 2 dikali 5, 10, 2 dikali 20, 2 dikali 10, 20. Kemudian 2 dikali minus 3 sama dengan minus 6. Kemudian 2 dikali 4 sama dengan 8. Sehingga dari hasil penyelesaian 2B ini, maka kita hanya mengalihkan bilangan skalarnya ke unsur dari B. Sehingga nanti kita dapatkan hasilnya pada baris pertama 10, 20, pada baris kedua minus 6 dengan 8. Nah, kalau masih kurang jelas, masih ada di contoh soal kedua. Di contoh soal kedua ini, masih tetap bilangan skalar dikalikan dengan matrik. Berarti di sini bilangan skalarnya minus 3A. Berarti minus 3A artinya kita kalikan minus 3 ke semua unsur dari matrik A. Berarti unsur dari matrik A kita masukkan dia. Berarti pada baris pertama 5, 7. Pada baris kedua min 8, 4. Sehingga kita langsung mengalihkan. Minus 3 dikali 5 dapat minus 15. Minus 3 dikali 7 dapat minus 21. Minus 3 kali minus 8 sama dengan positif 24. Minus 3 dikali 4 sama dengan minus 12. Nah, Bapak rasa dari kedua contoh soal ini sudah membantu anak-anak kami bagaimana cara menyelesaikan perkalian matriks skalar dengan perkalian skalar atau skalar pada matriks. Perkalian skalar pada matriks. Nah, untuk itu, untuk perkalian skalar pada matrik, Bapak cukupkan sampai di sini. Kita lanjut, bagian B masih tetap perkalian, yakni perkalian matriks dengan matriks. Di sini perkalian matriks dengan matriks mempunyai syarat dua buah matriks dapat dikalikan apabila kita kalikan baris dengan kolom. Yang mana pada baris pertama atau pada matrik pertama semua itu kita jadikan bentuknya bentuk baris.
pada matrik yang kedua, semua itu kita jadikan bentuk kolom. Jadi untuk matrik yang pertama itu kita jadikan semua baris, untuk matrik yang kedua itu kita jadikan bentuk kolom. Makanya nanti dua buah matrik dengan matriks dapat dikalikan, kita kalikan baris dengan kolom. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal yang pertama. Jika diketahui matrik A pada baris pertama 1, 2, pada baris kedua 3, 4. Kemudian matrik B pada baris pertama 0, 1, 3, pada baris kedua 2, 1, 4. Tentukanlah matrik A dikali matrik B. Di sini untuk menentukan matrik A dikali matrik B, kita letakkan dia unsur matrik A, yaitu pada baris pertama 1, 2, pada baris kedua 3, 4. Dikali dengan matrik B pada baris pertama 0, 1, 3, pada baris kedua 2, 1, 4. Nah, sesuai yang Bapak katakan tadi, pada matrik yang pertama itu kita bentuk menjadi baris semua, pada matrik yang kedua itu kita bentuk menjadi kolom semua. Sehingga kita pasangkan baris dikalikan dengan kolom. Sehingga baris pertama 1, 2, kolom pertama 0 dengan 2, kolom kedua 1 dengan 1, kolom ketiga 3 dengan 4. Inilah nanti yang kita pasangkan perkaliannya. Yang pertama kita kalikan baris pertama ke kolom pertama. Berarti 1 dikali 0 ditambah 2 dikali 2. 1 dikali 0 tambah 2 kali 2. Selesai untuk kolom pertama. Kemudian baris pertama kolom kedua. Berarti kolom kedua 1, 1. Berarti 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 1. Inilah dia hasil penjabaran baris pertama ke kolom kedua. Selanjutnya kita masuk ke perkalian baris pertama ke kolom ketiga. Berarti 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Nah, untuk baris pertama ke kolom 1, 2, 3 sudah selesai kita paparkan. Sekarang kita ganti. Kita ganti baris kedua, masih tetap kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Yang pertama, baris pertama ke kolom pertama, berarti 3 dikali 0 ditambah 4 kali 2. Selanjutnya, baris pertama kolom kedua, 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 1. Selanjutnya baris pertama kolom ketiga, 3 dikali 3 ditambah 4 dikali 4. Sehingga dari hasil penjabarannya kita hanya langsung mengalihkan dan menjumlahkan setiap unsur. Sehingga di sini 1 dikali 0 ditambah 2 dikali 2, berarti 0 ditambah 4 hasilnya 4. Itu unsur yang pertama. Kemudian unsur yang kedua, 1 dikali 1 ditambah 2 kali 1. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian pada baris pertama kolom ketiga unsurnya 1 kali 3 ditambah 2 kali 4. Berarti 1 kali 3, 3 ditambah 2 kali 4, 8. 3 tambah 8 sama dengan 11. Untuk baris kedua kolom pertama, 3 kali 0, 0 ditambah 4 kali 2, 8. 0 ditambah 8 sama dengan 8. Selanjutnya 3 dikali 1, 3, ditambah 4 kali 1, 4, berarti 3 tambah 4 sama dengan 7. Yang terakhir, 3 dikali 3, ditambah 4 dikali 4, 16, berarti 9 ditambah 16 sama dengan 25. Nah, seperti inilah dia menentukan perkalian matriks dengan matriks. Nah, di sini kalau masih kurang jelas, masih ada di contoh soal yang kedua. Kita lihat di contoh soal yang kedua. Masih tetap perkalian matriks dengan matriks. Ingat, untuk mengalihkan dua buah matriks, kita hanya mengalihkan baris ke kolom. Yang mana matrik yang pertama itu kita jadikan baris, matrik yang kedua itu kita jadikan bentuk kolom. Di sini kita lihat contoh soal yang kedua. Diketahui matrik A pada baris pertama 1, 2, pada baris kedua 3, 4. Matriks B pada baris pertama 6, 3, pada baris kedua 2, 5. Maka yang menjadi pertanyaannya, tentukanlah matrik A dikali B. Nah, untuk menentukan matrik A dikali B, kita letakkan dia unsur matrik A 1, 2, 3, 4, pada matrik B 6, 3, 2, 5. Maka untuk matrik yang pertama itu kita buat bentuk baris semua. Pada matrik yang kedua kita buat bentuk kolom semua. Kita hanya memasangkan baris pertama ke kolom pertama dikalikan dengan kolom kedua masing-masing. Berarti 1 dikali 6 ditambah 2 kali 2. Ini dihitung satu unsur. Kemudian baris pertama ke kolom kedua,
1 dikali 3 ditambah 2 kali 5, satu unsur. Berarti selesai perkalian baris pertama ke kolom 1 dan kolom 2. Kita masuk baris kedua ke kolom 1 dan kolom 2. Berarti baris pertama ke kolom 1. 3 dikali 6 ditambah 4 kali 2. Nah, kemudian baris kedua dengan kolom kedua, 3 dikali 3 ditambah 4 kali 5. Sehingga di sini kita menghitung hasil perkalian dan penjumlahan setiap unsur. Berarti 1 dikali 6, 6 ditambah 2 kali 2, 4, 6 tambah 4, 10. Berarti dapat satu unsur. Kemudian 1 kali 3, 3 tambah 2 kali 5, 10. 3 ditambah 10 sama dengan 13. Selanjutnya, pada baris kedua, 3 dikali 6, 18 tambah 4 dikali 2, 8. 18 tambah 8 dapat 26. Selanjutnya, 3 kali 3, 9 tambah 4 kali 5, 20. 9 tambah 20 dapat 29. Jadi hasil perkalian dari A kali B contoh soal kedua ini, kita dapatkan hasilnya pada baris pertama 10 dengan 13, pada baris kedua 26 sama dengan 29. Nah, Bapak rasa untuk perkalian matrik dengan matrik Bapak cukupkan sampai di sini. Intinya tetap diingat, dua buah matrik dapat dikalikan. Kita hanya mengalihkan baris dengan kolom. Kemudian matrik yang pertama kita jadikan semua bentuk baris, dan matrik yang kedua kita jadikan semua bentuk kolom. Nah, untuk perkalian matrik Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak lanjut kembali yang ketiga. Yang ketiga di sini determinan matriks. Determinan matriks ini dapat dibagi dua nantinya. Di sini yang pertama determinan matriks berordo 2 kali 2. Kemudian nanti yang bagian B-nya determinan matriks berordo 3 kali 3. Baik, yang pertama di sini kita bahas determinan matriks berordo 2 kali 2. Kalau dikatakan dia determinan matriks berordo 2 kali 2, nanti matriks yang kita sajikan matriknya itu berordo 2 baris dan 2 kolom. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat, kita misalkan ada matriks A dengan elemen atau unsurnya A, B, C, D. Maka ini terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Maka untuk menentukan determinannya, determinan itu biasa disingkat dengan det. Berarti nama matriknya. Karena di sini matriknya matrik A, berarti det A, determinan A. Sama dengan kita letakkan unsurnya A, B, C, D. Maka untuk menentukan nilai determinannya, kita buat perkalian silang. Perkalian silangnya kita kalikan A kali D dikurang B kali C. Nah, kita lihat untuk lebih jelasnya ke contoh soal. Tentukanlah determinan matriks dari matrik A pada baris pertama 3, 5, pada baris kedua 4 dengan min 1. Sehingga di sini untuk menentukan nilai determinannya, sesuai yang Bapak katakan tadi, kita hanya membuat perkalian secara silang. Berarti det A. Det A di sini 3 dikali min 1 dikurang 5 dikali 4. Berarti 3 dikali min 1 kita dapatkan minus 3, dikurang 4 dikali 5 dapat 20. Berarti minus 3 dikurang 20 dapat nilainya minus 23. Nah, Bapak rasa mudah bukan? Kalau memang anak-anak kami memperhatikannya dengan baik, maka nanti untuk menentukan determinan berordo 2 kali 2 ini tidak akan payah untuk diselesaikan kalau ada dia nanti bentuk-bentuk soalnya. Jadi pada determinan berordo 2 kali 2 ini kita ambil kesimpulan, untuk menentukan nilai determinan berordo 2 kali 2, kita hanya mengalihkan secara silang, kemudian kita dapatkan hasil dari matrik tersebut. Nah, untuk determinan berordo 2 kali 2, Bapak cukupkan sampai di sini. Kita masuk ke matrik determinan berordo 3 kali 3. Kalau dikatakan dia determinan matriks berordo 3 kali 3, nanti matriknya ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Nah, kita lihat pemisalannya. Contoh soal di sini, tentukanlah determinan matrik berikut. Matrik A pada baris pertama 1, 2, 4, pada baris kedua 5, 0, 3, pada baris ketiga 2, 1, 7. Nah, sebelum kita selesaikan, di sini untuk metode yang kita pakai yaitu metode Sarus. Karena untuk menentukan nilai matrik
Ini berordo 3x3. Di sini ada dua cara, ada metode Cramer, ada aturan Sarus. Nah, di sini Bapak hanya mengambil aturan Sarus. Nah, jadi untuk aturan Sarus, di sini kita hanya mengelompokkan diagonal-diagonal tersebut. Nah, kelompok yang pertama, kita tarik nanti diagonalnya sebanyak 3 garis dari kiri atas ke bawah. Itu semua nanti kita jumlahkan masing-masing, kemudian dikurang, kita ambil nanti kelompok diagonal yang ketiga. Nah, ada 3 kelompok nanti dari kanan atas ke bawah sebanyak 3 garis. Sehingga nanti masing-masing kedua kelompok dikurangkan, maka kita dapatkan hasil dari determinan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh soal berikut. Di sini yang mau kita cari determinannya, berarti det A kita masukkan matriks berordo 3x3 ini. Berarti pada baris pertama 1, 2, 4. Pada baris kedua 5, 0, 3. Pada baris ketiga 2, 1, 7. Maka setelah kita letakkan ini, di sampingnya ini kita tambahi 2 kolom lagi. Kedua kolom itu kita ambil dari kolom pertama dan kolom kedua. Sehingga nilai kolom pertama 1, 5, 2. Pada kolom kedua 2, 0, 1. Kita tambah di samping. Selanjutnya, setelah kita tambah kedua kolom tersebut, maka kita tarik garis diagonal yang pertama dari kiri atas ke bawah. Ini nanti sebanyak 3 garis yang dilalui diagonal tersebut. Maka yang pertama, kita lihat 1, 0, 7. Berarti kita buat perkalian 1 dikali 0 dikali 7, ditambah garis diagonal yang kedua 2, 3, 2. Berarti 2 dikali 3 dikali 2. Kemudian garis diagonal yang ketiga 4, 5, 1. Berarti 4 dikali 5 dikali 1. Dikurang, kebalikannya kita tarik garis diagonal dari kanan atas ke bawah. Berarti yang pertama 4, 0, 2. Berarti 4 dikali 0 dikali 2. Ditambah 1, 3, 1. Berarti 1 dikali 3 dikali 1. Ditambah 2, 5, 7. Berarti 2 dikali 5 dikali 7. Selanjutnya, setelah kita buat pengelompokan perkalian dari garis diagonal yang dilalui, maka kita kalikan satu per satu. Berarti 1 dikali 0, 0. Dikali dengan 7, tetap dia 0. Ditambah 2 dikali 3, 6. Dikali 2, 12. Ditambah 4 dikali 5 dikali 1, 20. Sehingga 12 tambah 20 dapat nilainya 32. Dikurang, kelompok diagonal yang kedua 4 dikali 0, 0 dikali 2, 0. Ditambah 1 kali 3 kali 1, 3. Berarti 0 tambah 3, 3. Ditambah 2 kali 5, 10 kali 7, 70. Sehingga 0 ditambah 3 ditambah 70, kita dapatkan hasilnya 73. Sehingga hasil akhirnya 32 dikurang 37, 73, saya ulangi ya. 32 dikurang 73 sama dengan minus 41. Nah, dari contoh soal matriks determinan berordo 3x3 ini, kita dapatkan hasilnya minus 41. Bapak rasa untuk determinan matriks berordo 3x3, Bapak cukupkan sampai di sini. Kita ambil kesimpulan, untuk menentukan matriks berordo 3x3, kalau kita pakai dengan aturan Sarus, kita hanya membentuk 3 garis diagonal dari kiri atas ke bawah, kemudian kebalikannya dari kanan atas ke bawah. Kemudian masing-masing kita kalikan hasil dari diagonal masing-masing, kemudian didapat hasil akhirnya. Nah, untuk determinan matriks berordo 3x3, Bapak cukupkan sampai di sini. Selanjutnya di sini kita lanjutkan yang terakhir, yang keempat, kita coba mengaplikasikan determinan tersebut ke dalam bentuk sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi nanti caranya perhatikan bagus-bagus supaya anak kami bisa memahami bagaimana cara menentukan nilai dari X dan Y dengan memakai determinan pada matriks. Di sini supaya lebih jelas kita lihat, tentukanlah harga X dan Y dari dua buah persamaan berikut dengan menggunakan determinan. Persamaan yang pertama,
5X tambah 3Y sama dengan 4, 3X tambah 2Y sama dengan 3. Nah, di sini cara menentukannya, apabila nanti kita tentukan nilai D atau determinannya, maka yang kita ambil unsur dari koefisien X dan Y. Selanjutnya, apabila nanti kita tentukan nilai dari DX, berarti koefisien DX tidak boleh ikut. Berarti yang kita masukkan nilai unsurnya yaitu konstanta dengan koefisien variabel Y. Selanjutnya, apabila kita tentukan nilai dari DY, berarti koefisien dari Y tidak boleh ikut. Berarti yang kita masukkan koefisien variabel X dan konstanta. Nah, itulah dia sekilas bagaimana cara menentukan nilai dari unsur-unsur DX, DY, dan nilai dari D. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat, untuk menentukan nilai D, sesuai yang Bapak katakan tadi, kita hanya memasukkan semua koefisien dari variabel X dan Y, masing-masing persamaan. Berarti kita perhatikan, koefisien variabel X, persamaan pertama 5, kemudian 3, persamaan kedua 3, 2. Nah, di sini bisa kita lihat, berarti 5, 3, 3, 2. Selanjutnya, setelah kita letakkan, kita buat perkalian secara silang seperti menentukan determinan berodo 2 kali 2 tadi. Berarti 5 kali 2 dikurang 3 kali 3. Berarti 10 dikurang 9 sama dengan 1. Selanjutnya, kita tentukan nilai dari DX. Untuk menentukan nilai DX, kita hanya memasukkan konstanta dan nilai dari koefisien Y. Untuk koefisien DX-nya, hanya seperti itu menentukannya. Saya ulangi, kita hanya memasukkan nilai konstanta dan koefisien variabel X. Sementara untuk koefisien variabel apa lagi ya di sini, kita hanya memasukkan nilai koefisien dari Y. Sementara koefisien X tidak boleh ikut. Kita lihat di sini untuk DX berarti yang ikut 4 dengan 3, kemudian koefisien variabel Y 3, 2. Itu yang akan kita masukkan. Berarti kita masukkan nilainya, konstantanya tadi 4, 3. Kemudian koefisien variabel Y 3, 2. Selanjutnya kita buat perkalian secara silang. Berarti 4 dikali 2 dikurang 3 kali 3. 4 kali 2, 8 dikurang 3 kali 3, 9. Berarti 8 dikurang 9 sama dengan minus 1. Selanjutnya kita cari DY. DY itu kita masukkan nilai unsur dari koefisien variabel X dan konstanta. Sementara untuk koefisien variabel Y tidak boleh ikut. Berarti kebalikan dari DX tadi. Kita lihat untuk koefisien variabel X yaitu 5, 3, kemudian konstanta 4, 3. Sementara untuk koefisien variabel Y tidak boleh ikut. Berarti kita masukkan 5, 3 untuk koefisien variabel X, kemudian 4, 3 untuk konstanta. Kemudian kita buat perkalian silang seperti menentukan determinan berodo 2 kali 2. Berarti 5 kali 3 dikurang 4 kali 3 sama dengan 15 dikurang 12 sama dengan 3. Nah, kalau sudah dapat nilai dari D, nilai DX, nilai DY, maka untuk menentukan nilai X, kita pakai rumusnya DX per D. DX per D, DX di sini kita dapatkan nilainya minus 1 per D. D-nya 1. Berarti minus 1 dibagi 1 sama dengan min 1. Selanjutnya, untuk menentukan Y. Y itu kita masukkan rumusnya DY per D. DY per D, nilai dari DY kita dapatkan 3 per nilai dari D 1. Berarti 3 dibagi 1 sama dengan 3. Nah, seperti inilah dia cara menentukan nilai dari X dan Y dengan memakai aturan determinan pada matriks. Bapak rasa untuk pemaparan determinan memakai matriks ini sudah cukup jelas. Kemudian kalau masih kurang jelas nantinya, silakan anak-anak kami buat di kolom komentar dengan memakai bahasa yang baik dan sopan, sehingga nantinya anak-anak kami bisa lebih mudah menyampaikan pertanyaan yang belum dipahami. Nah, di sini dari pemaparan Bapak ada soal latihan yang anak-anak kami kerjakan nantinya. Silakan ditonton terus bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Bapak rasa dari
soal latihan yang Bapak buat inilah dia hasil penjelasan dari yang pertama sampai di akhir yang sudah Bapak jelaskan. Kalau anak-anak kami betul-betul menyimak video pembelajaran ini, tidak ada istilah yang sulit dalam mengerjakan 4 soal yang sudah Bapak buat ini. Jadi, harapan Bapak, anak-anak kami tetap mengikuti video pembelajaran kita ini. Kemudian, jangan lupa tetap belajar dan anak-anak kami lebih mudah memahami materi-materi yang sudah Bapak sampaikan. Jadi, untuk kesempatan ini, Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.